Baik, di sini kita akan membahas pertemuan kedua jadinya. Di pertemuan pertama sudah kita bahas tentang perilaku dan juga attitude ketika wawancara. Kemudian di WA kita sudah berikan juga eh, contoh dari dan hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ya. Kemarin kita sudah berikan terkait dengan kisi-kisi dan sekarang kita akan bahas bagaimana dari tata cara menjawab ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Di sini kakak langsung aja sambil nunggu yang masuk. Ini juga udah di-record nanti biar menyusul. Kita share screen dulu. Kelihatan nggak di share screen? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan atau belum? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Baik, di sini ada beberapa kisi-kisi pertanyaan yang akan muncul, kemungkinan muncul. Sebenarnya untuk pertanyaan itu bisa kita lihat dari tes psikotes nanti, karena di tes psikotes ataupun juga di formulir itu akan diberikan kepada kalian kisi-kisi dari pertanyaan oleh panitia. Itu sebenarnya udah ada ya. Tapi di sini kita akan bahas dulu yang pasti keluar dari tahun ke tahun, soal-soal tambahan tentunya yang diberikan ke wawancara oleh kalian, oleh pewawancara untuk kalian ya. Baik, di sini ada pun beberapa pertanyaan atau kisi-kisi yang akan disampaikan oleh pewawancara kepada kalian. Yang pertama ini kakak langsung praktekkan aja contoh menjawabnya ya. Jadi untuk attitude dan sikap kalian duduk udah kita bahas di pertemuan pertama. Kalian bisa cek nanti videonya, kakak akan kasih linknya di grup. Dan kita coba untuk menjawab aja untuk sekarang ya. Yang pertama, dari mana saudara mengetahui tentang informasi si pencatar atau sekolah dan jurusan yang saudara daftar? Nah, untuk tata cara menjawab, ya, apa yang ditanyakan oleh pewawancara untuk kalimat pertama yang harus kalian ucap adalah dari pertanyaan itu, ya, dari pasif ke aktif. Nah, contoh, dari mana saudara mengetahui tentang informasi si pencatat sekolah dan jurusan yang saudara daftar? Saya, pertama mohon izin dulu ya, mohon izin menjawab. Saya mengetahui tentang informasi si pencatar atau sekolah dan jurusan yang saya daftar dari media sosial. Itu contoh ya. Jadi apa yang ditanyakan kalian jawab dulu di kalimat pertama pertanyaan yang disebutkan oleh pewawancara. Jadi mohon izin plus eh, kata aktif dari pertanyaan plus jawaban kalian. Jadi kita ulangi. Mohon izin menjawab, saya mengetahui tentang informasi si pencatar atau sekolah dan jurusan yang saya daftar melalui media sosial. Contoh Instagram dan juga TikTok. Nah, itu contoh ya. Seperti itu bisa kalian jawab. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang saudara ketahui tentang si pencatar? Sama seperti soal pertama, yang harus kalian jawab adalah mohon izin menjawab, saya mengetahui si pencatar adalah seleksi penerimaan calon taruna yang diselenggarakan oleh sekolah perhubungan yang terdiri dari beberapa sekolah yang salah satunya saya daftar adalah PKTJ Tegal. Contoh seperti itu. Ya. Jadi apa yang ditanyakan kalian bilang atau sampaikan mohon izin menjawab, sampaikan pertanyaannya dalam bentuk aktif, kemudian plus jawaban. Kemudian nomor 3, apa yang membuat saudara ingin mendaftar si pencatat? Mohon izin menjawab, saya ingin mendaftar si pencatat karena saya ingin merubah mindset dan sistem transportasi yang ada di Indonesia
dengan sekolahnya di bawah naungan Kementerian Perhubungan, semoga kedepannya saya bisa merubah sistem transportasi bisa menjadi lebih baik dan tentu lebih unggul dari sebelum-sebelumnya. Selain itu, saya juga ingin lebih banyak lagi mempelajari tentang hal-hal yang ada di Kementerian Perhubungan, salah satunya transportasi darat, karena saya mendaftar di PKDJ Tegal, jadi saya ingin mempelajari tentang safety atau keselamatan lebih mendalam lagi untuk keselamatan transportasi Indonesia ke depannya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, diusahakan ketika kalian menjawab pertanyaan kayak nomor 3, sorry, kayak nomor 3, apa yang membuat saudara ingin mendaftar si pencatat? Ya kalian jangan jawab ingin membanggakan orang tua, ingin menaikkan derajat orang tua, itu mindset lampau ya. Yang harus kalian jawab itu adalah yang berkaitan dengan jurusan kalian. Misal keselamatan jalan, kalian ingin meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. Misal kalian mendaftar perkereta apian, kalian ingin mempelajari teknologi-teknologi yang ada di perkereta apian sehingga bisa memajukan perkereta apian di Indonesia. Contoh yang matra laut, kalian ingin mempelajari secara rinci tentang ilmu-ilmu kelautan agar kalian bisa ahli di bidang kelautan. Seperti itu. Jangan ingin membanggakan orang tua, ingin menaikkan derajat orang tua, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu terlalu lampau, terlalu umum. Sudah biasa jawaban-jawaban yang kayak gitu. Makanya untuk nomor 3 ini, kalau bisa kalian menjawab itu sesuai dengan jurusan yang kalian daftar. Makanya dari sekarang kalian searching di Google ya, visi misi jurusan kalian atau minimal visi misi sekolah kalian lah. Nah, dari visi misi tersebut kalian jabarkan atau kalian uraikan menjadi motivasi kenapa kalian mendaftar di sana dan ingin sekolah di sana. Seperti itu. Itu untuk nomor 3 ya. Kemudian untuk nomor 4, mengapa saudara memilih sekolah yang saudara daftar tentunya ya. Karena di sini ada dalam kurung sekolah yang kalian tuju. Nah, mengapa ya? Jadi di sini kalian jawab, mohon izin menjawab, saya memilih sekolah di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan karena sesuai dengan jawaban nomor 3 tadi, saya ingin mendalami ilmu keselamatan sehingga bisa memajukan keselamatan transportasi yang ada di Indonesia. Selain itu, saya ada rasa keingintahuan yang besar tentang pendidikan atau ilmu-ilmu yang ada di transportasi darat, khususnya transportasi jalan. Makanya saya memilih PKTJ Tegal untuk saya daftar ke pendidikan selanjutnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi nyambung nanti 3, 4, 5, 6, 7 itu akan nyambung ya. Tapi ketika wawancara nggak semua ini akan dipertanyakan karena yang mirip itu kan pertanyaannya dari nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, itu mirip-mirip ya. Jadi kemungkinan tidak semua akan keluar. Jadi di random aja nanti oleh pewawancara. Makanya kalian harus persiapkan jawaban tersebut. Dasarnya adalah visi misi sekolah dan jurusan kalian yang sudah kalian daftar. Dari sana kalian akan mempelajari jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Jadi tidak ada lagi jawaban-jawaban yang umum dan lampau ya. Kemudian lanjut aja kita nomor 8. Apa motivasi kalian untuk sekolah di sekolah yang kalian tuju tadi? Nah, mohon izin menjawab, motivasi saya untuk lanjut ke sekolah yang saya tuju, antara lain, nah kalau ini nggak masalah, ya. Nggak masalah, kalian ingin membanggakan orang tua kah? Kalian ingin, apa namanya, menaikkan derajat orang tua, itu nggak masalah, karena ada tanda kutip kata motivasi. Motivasi itu ada dalam diri kita, ada di keluarga kita, atau teman terdekat, ya. Latar belakang kalian termotivasi ya mereka yang kalian sayang, yang kalian merasa sudah dekat. Nah, ini nggak masalah. Kalau misalnya kalian ingin membanggakan, ingin menaikkan derajat, dan lain sebagainya. Karena itu motivasi. Ya, itu untuk nomor 8. Kemudian, nomor 9, ya, sampai dengan nomor 15, itu sudah merinci ke keluarga. Ya, contoh, berapa bersaudara. Misal, Kak,
punya adik satu, kak dan adik kak. Jadi dua bersaudara. Kakak pria dan adik adalah wanita. Jadi dua bersaudara, ya. Kemudian apa pekerjaan orang tua saudara? Mohon izin menjawab. Pekerjaan orang tua saya adalah ini di-mute dulu. Ulangi ya. Apa pekerjaan orang tua saudara? Nah, ini contoh Kak ya. Pekerjaan orang tua, mohon izin menjawab. Pekerjaan orang tua saya adalah yang pertama, ayah saya bekerja sebagai petani. Kemudian yang kedua, ibu saya bekerja sebagai guru SD atau sekolah dasar. Nah, itu contoh ya. Jadi pertama kalian sebut ayah karena ayah itu adalah kepala keluarga. Kemudian kalian kedua sebut eh, ibu ya. Ibu bekerja di mana? Nah, mohon maaf nih, mohon maaf kalau misalnya kalian ada orang tua yang meninggal, ya kalian sampaikan aja ayah sudah meninggal, kemudian ibu bekerja apa atau sebaliknya. Itu nggak apa-apa, kalian sebutkan aja. Kemudian lanjut nomor 11, berapa gaji per bulan kedua orang tua saudara? Nah, mohon izin menjawab. Gaji per bulan kedua orang tua saya, yang pertama ayah itu hitungannya per tahun gajinya karena menghitung panen ya, karena petani. Itu kalian sebut nominalnya berapa. Kemudian yang kedua, ibu saya sebagai guru SD atau sekolah dasar dan pegawai negeri sipil itu gajinya kalian sebut juga sebesar berapa ya. Itu nggak apa-apa. Kisarannya aja, misal 5 sampai 6 juta. Kisaran aja, nggak apa-apa. Kemudian, nomor 12, apakah saudara sudah mengetahui biaya pendidikan di sekolah? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Ya, karena apabila kalian tidak mengetahui, kalian itu apatis sifatnya. Ya, apatis itu tidak pengen tahu. Bodoh amat. Nah, kayak gitu. Makanya, apabila nanti ada pertanyaan seperti ini, usahakan kalian sudah ancang-ancang. Kalian nyari biaya tahun sebelumnya. Itu ada di website official masing-masing sekolah yang kalian daftar. Itu ada kok. Ya. Jadi contoh, apakah saudara sudah mengetahui biaya pendidikan di sekolah? Mohon izin menjawab. Saya sudah mengetahui pendidikan, ulangi, saya sudah mengetahui biaya pendidikan di sekolah yang saya setuju sebesar pembayaran pertama sekian, pembayaran per bulannya sekian, dan pembayaran per 6 bulan kalau ada ya, dan pembayaran per 6 bulan sekian. Kalian sampaikan hanya 3 kok, tapi biasanya Polbit itu hanya 2, biaya awal dan biaya per bulan. Kalau misalnya mandiri dan reguler baru 3 biasanya. Biaya awal, biaya per bulan, sama biaya per 6 bulan. Kalau Polbit biasanya cuma 2 ya. Jadi kalian silahkan cek di masing-masing official sekolah yang kalian tuju. Ya, bisa di IG, di web, dari tahun sebelumnya aja, nggak masalah. Nomor 13. Apakah orang tua atau wali keluarga saudara mampu membayar biaya sekdin yang dituju apabila saudara lulus? Nah, mohon maaf nih, apabila kalian memiliki ekonomi, mohon maaf ya, ekonomi kurang, apapun itu kalian jawab aja dulu bisa dan mampu ya. Karena kalau kalian bilang nggak mampu, ini jadi pertimbangan kepada panitia. Karena di Sekdin ya, semua sekolah kedinasan, apalagi yang murni gratis nggak masalah. Kalau kayak Sekdin Perhubungan ada biayanya. Kalau kalian bilang nggak mampu dari sekarang, itu akan menjadi bahan pertimbangan karena kita nggak mau tahu kalian tuh harus mampu membayar karena kalian sudah memilih sekolah tersebut. Makanya untuk pertanyaan dari nomor 13 ini kalian jawab saja mampu ya. Nggak ada kata nggak mampu. Nanti kalian akan jadi pertimbangan. Oke, itu untuk nomor 13. Kemudian nomor 14. Apakah saudara memiliki keluarga di instansi kita? Nah, kalian jawab aja apa adanya. Kalau misalnya paman, kakak, atau bapak atau ibu kerja di perhubungan, sampaikan aja di dinasnya mana. Dinas Perhubungan Kota kah, Dinas Perhubungan Kabupaten, atau bahkan Kementerian Perhubungan di pusat. Ya. Kemudian lanjut nomor 15.
apabila saudara lulus, selanjutnya apa saudara yang akan lakukan dan apa yang saudara ingin dapatkan setelah pendidikan selesai. Nah, ini sama kaitannya dengan soal nomor 13. Mohon izin menjawab, yang akan saya lakukan setelah saya mendapatkan pendidikan dan selesai pendidikan, itu adalah yang pertama, ketika pendidikan saya ingin serius untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh tenaga pendidik pada saat pendidikan nanti. Kemudian apabila saya sudah lulus, tentu saya ingin mengimplementasikannya di dunia kerja dimanapun saya nanti akan ditempatkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan manis dan dewasa jawaban-jawaban kalian itu. Jadi itu yang Kakak bahas dari nomor 1 sampai 15. Sekarang kita tanya jawab aja ya. Dari semua penjelasan yang Kakak jelaskan di Zoom kali ini, ada pertanyaan Kakak ingin ya. Ketika kalian bertanya, kalian unmute. Jadi kalian sampaikan sambil belajar berbicara ya melalui Zoom karena nanti wawancara kalian mungkin online atau offline karena kemungkinan online gitu. Silahkan kalian belajar dari sekarang untuk berbicara. Silahkan apabila ada pertanyaan, kakak silahkan pada kalian. Ada pertanyaan? Silahkan, Putu Ari. Selamat malam, Kak. Izin bertanya, jika Ibu tidak bekerja itu apakah perlu disebutkan pekerjaan dan gajinya, Kak? Terima kasih. Berarti ibu murni ibu rumah tangga? Siap, iya, Kak. Oh, nanti kamu sampaikan aja. Misal, ayah sebagai polisi, kisaran gaji sekian sampai sekian. Kemudian ibu sebagai ibu rumah tangga. Jadi cukup itu aja. Pewawancara pasti ngerti kok. Kalau ibu rumah tangga itu tidak memiliki gaji, gitu. Paham? Baik, terima kasih. Oke. Siap, paham, Kak. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Bagaimana jika nanti ditanya untuk prestasi yang pernah dicapai, terus tidak ada gitu, Bang? Nah, itu kan untuk prestasi dan pertanyaan random ya dari pewawancara itu tuh biasanya ada aja. Tapi kalau misalnya kalian memiliki prestasi, ya kalian sampaikan aja. Kalau misalnya kalian tidak memiliki prestasi, coba kalian ingat-ingat siapa tahu kalian memiliki prestasi ya. Nanti siapa tahu menjadi nilai plus karena prestasi itu biasanya pertanyaan-pertanyaan random dari wawancara. Kalau misalnya udah dapat pertanyaan random ya di luar yang kakak jelaskan ini, biasanya ada nilai plusnya apabila kalian bisa menjawab seperti itu. Paham? Bang. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya Kak, Ya, silakan. misalkan untuk prestasi itu kita prestasinya waktu SD atau SMP apa masih bisa disebutkan Kak? Nggak masalah. Kalian nanti bahasanya seperti ini. Mohon izin menjawab, prestasi yang pernah saya dapatkan antara lain. Udah, itu aja. Nggak usah kalian sebut SD, SMP, nggak usah. Intinya kan prestasi yang kalian dapatkan. Yang pernah ya, yang pernah kalian dapatkan. Makanya nanti ketika menjawab, mohon izin menjawab, prestasi yang pernah saya dapatkan antara lain saya pernah mengikuti Olimpiade Matematika, saya pernah juara satu futsal, kayak gitu, nggak apa-apa. Jangan disebut SD, SMP, SMA-nya. Nggak masalah. Yang penting itu prestasi kalian. Makanya kalau kalian tidak punya prestasi, coba kalian ingat-ingat. Siapa tahu kalian dulu pernah berprestasi. Ya minimal mengikuti lomba lah. Ya, paham? Baik Kak. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Kak. Ya, Ini di luar dari 15 pertanyaan itu karena kemarin pernah ikut tes wawancara. Nah, pertanyaannya itu kayak gini, Kak. Jadi misalkan di kehidupan sehari-hari kita pernah menemukan suatu hal seperti
kita mau membuat KTP. Nah, ada antrian yang panjang. Kemudian ada orang yang baru datang, tetapi dia lebih didahuluin gitu langsung sama petugasnya. Nah, apa yang kita lakukan gitu? Ada petugas dan orang tersebut gitu pertanyaannya Kak kemarin. Pertanyaan random ya. Ini malah real di kehidupan yang ditanya. Terus yang kamu jawab apa kemarin? Saya bilang menegur, tapi apa iya kita bisa menegur petugasnya gitu, bingung jadinya Kak. Iya, iya, iya. Jadi apabila menemui pertanyaan kayak gitu ya, yang kalian jawab itu tetap pada prosedur kalian. Kalau misalnya kalian mengantri, ya udah kalian mengantri aja, nggak usah ditegur atau apa ya. Itu mungkin JDM ya, jalur orang dalam ya. Udah terserah dah. Yang penting saya tetap melaksanakan sesuai prosedur dan saya akan tetap mengantri. Udah jawab seperti itu aja, ya. Paham? Oke Kak, Ada siap. lagi? Kayaknya banyak bakal keluar pertanyaan random ya. Karena tiap wawancara tuh beda-beda. Ada yang sesuai SOP penyelenggaranya, ada yang memang suka random-random gitu. Jadi silakan, ada yang pernah wawancara, silakan sampaikan aja pertanyaan-pertanyaan randomnya. Izin Izin nggak? bertanya lagi Kak. Oh ya, silakan dulu siapa? Yohanda atau siapa? Pertanyaannya itu juga ada yang kayak misalkan kita sudah membantu teman. Nah, kemudian kita menerima hadiah. Jika kita tidak menerima hadiah tersebut, kita akan berantem. Jadinya mau nggak mau kita bakalan terima gitu Kak Iya, jawabannya. nggak apa-apa. Mungkin itu bentuk apresiasi dari teman karena kamu sudah membantu. Itu nggak masalah sih. Karena itu real life ya, kehidupan sehari-hari. Dan kita juga nggak Itu munafik untuk itu. itu bukan termasuk suap berarti. Ini kegiatan pertemanan apa perkantoran nih? Makanya bingung konteksnya gimana Nah, di setelah lulus pertanyaannya itu mungkin. apa? Di pertanyaannya? Ini pertanyaan kayak gitu kayak mungkin pas udah membantu orang dalam dia ndak ngasih tahu sih setelah lulus jadi anu, tapi dia kayak ngasih tahu kalau misalkan kamu dikasih hadiah sama teman, kamu sudah membantu dia, terus kamu bakalan terima ndak gitu Oh, ditanya. kalau teman nggak masalah ya. Kalau menurut kakak teman itu nggak masalah. Karena bahasanya temannya di sini. Bukan orang yang tidak dikenal. Atau pemohon, itu beda lagi. Karena di sini bahasanya teman ya nggak masalah. Itu nggak termasuk gratifikasi. Ada lagi Terima pertanyaan? kasih Kak. Silakan. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, jadi eh, di sini Kak lanjut ke ini ya, untuk materi kriteria dari penilaian ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang kriteria penilaian pada saat si pencatat. Kok si pencatat? Saat wawancara ya. Apa ini? Oh, Zoom-nya lagi 10 menit ya. Oke, baik. Di sini akan kakak bahas ya terkait dengan kriteria penilaian. Jadi yang harus kalian pahami ya tentang penilaian dari wawancara.
Yang pertama, tentu yang akan dinilai itu adalah penampilan, ya. Itu yang pertama. Penampilan, makanya di Zoom pertama sudah kakak sampaikan, silahkan bagi pria rambutnya disisir rapi, kemudian untuk wanita yang berhijab dirapikan, untuk yang tidak berhijab silahkan kalian kepang satu, intinya jangan berantakan, jangan terurai ya, kalian kepang satu silahkan serapi mungkin. Itu untuk penampilan. Kemudian kemeja jangan sampai lecek ya, kalian setrika lah kemejanya biar rapi. Apabila nanti online ya kalian tetap menggunakan celana, sabuk dan juga sepatu. Nanti karena ada yang jahil ya disuruh berdiri kalian, itu kalau kalian cuma koloran ya udah fix kalian minus nilainya. Itu kalau online ya nanti wawancaranya. Jadi silahkan kalian serapi mungkin untuk penampilan. Kemudian yang kedua adalah sikap ya atau attitude. Itu juga udah kakak jelaskan di Zoom pertemuan pertama. Nanti kakak akan kasih linknya, silahkan dipahami lagi. Karena itu masuk ke penilaian di awal ya. Setelah penampilan, nah, itu adalah attitude kalian. Sikap kalian dari masuk ke ruangan apabila nanti offline. Ataupun juga sikap duduk kalian ya. Kalian dipastikan harus duduk siap. Baik itu online ataupun juga offline nanti. Nah, itu untuk sikap dan attitude. Kemudian penilaian kalian selanjutnya itu adalah cara menjawab atau cara berbicara dan tata bahasa yang kalian gunakan. Di Zoom pertama juga udah kakak jelaskan, di Zoom kali ini sudah kakak jelaskan juga bagaimana tata cara menjawab. Untuk menjawab harus kalian mohon izin menjawab terlebih dahulu ya, kemudian kalian sambung ke pertanyaannya menjadi aktif, baru jawaban kalian. Seperti yang kakak sudah contohkan tadi. Kemudian selain dari penampilan, attitude, cara berbicara dan menjawab, tentu di situ nanti ada bahasa tubuh ya. Nanti sesekali apabila diperlukan untuk menekankan jawaban kalian, kalian boleh menggunakan bahasa tubuh kalian ya. Karena nanti di sana ada nilai keterampilan bahasa tubuh kalian seperti apa untuk meyakinkan jawaban dari kalian. Kemudian tentu yang terakhir adalah penilaian terkait dengan bobot jawaban kalian. Jadi apakah jawaban kalian itu berbobot atau kosong, nggak ada maknanya jawaban kalian. Makanya tadi kakak udah tekankan, apabila ada pertanyaan terkait dengan sekolah jurusan kalian, kecuali motivasi ya, yang tadi udah kakak jelaskan, ya kalian janganlah menjawab hal-hal lampau. Kalian harus menjawab hal-hal yang berkaitan tentang sekolah dan ketika kalian bekerja nanti. Karena di psikotes itu akan ada pertanyaannya ya. Nanti di sana kalian ambil, boleh juga dari jawaban-jawaban psikotes. Makanya ini saling berkaitan. Makanya psikotes dan wawancara itu didekatkan jadwalnya ya. Jadi itu terkait dengan kriteria penilaian. Karena waktu tinggal 6 menit, mungkin ada pertanyaan lagi yang harus kakak jawab sebelum kita akhiri. Apa cukup? Ya, silahkan. Izin bertanya, Kak. Jadi untuk pengumuman tes kesehatan dan kesemaktaan itu kira-kira berapa lama ya, Kak, jaraknya? Oh, ini kan nunggu semua selesai dulu. Setelah nunggu semua selesai, paling plus 1 minggu udah pengumuman. Gitu biasanya. Ini kan masih ada soalnya nih yang masih tes. Jadi harus nunggu serentak dulu selesai semua. Gitu. Siap, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Lagi 5 menit? Malam Kak, Ya, selamat malam. semisal wawancara menanyakan bahasa Inggris, padahal kita tidak mengetahui terjemahan bahasa Inggris dari wawancara. Apa yang kita jawab? Gimana? Semisal nih Kak, si Ya. wawancara menanyakan kita dalam bahasa Inggris, sementara kita tidak tahu apa terjemahan dari bahasa Inggris si wawancara. Apa yang kita... Oh ya. Ini yang lupa kakak sampaikan ya. Sejelek-jeleknya kalian nggak bisa bahasa Inggris, minimal kalian bisa introduce myself ya, atau memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris.
Misal nih, ada pembukaan bahasa Inggris dari pewawancara, kalian diminta untuk memperkenalkan diri. Karena di awal tuh pasti kalian diminta untuk memperkenalkan diri. Kalian ya minimal lah, paling minim kalian bisa introduce myself, itu doang. Setelah itu, setelah kalian introduce myself ya, baru kalian sampaikan, mohon izin Pak atau Bu, saya belum fasih untuk berbahasa Inggris. Gitu. Baru kalian sampaikan jujur, itu nggak masalah. Tapi ya seminim-minimnya ya kalian harus bisa bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri aja lah. Ya, untuk nama, umur, tanggal lahir, dan juga kebiasaan atau hobi. Udah itu aja. Ya, paham? Ada lagi? Bukan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tinggal 3 menitan nih. Apa cukup? Ini yang nanti eh, belum mengikuti dari awal, nanti kita akan share recordnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup. Oke, kita akan akhiri dulu. Nanti kita akan jadwalkan lagi untuk Zoom pemantapan. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian disuksesan untuk si pencatat tahun ini dan apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan, semoga terwujud. Produk minimis produk produk misal minimis produk dulu. Oke, jadi itu mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Apabila ada pertanyaan lagi, kalian masih malu-malu di sini, kalian bisa tanyakan di grup wawancara kita. Oke, mungkin itu and see you next time. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kita leave dulu ya.